hearts. Mari kita berdiam di dalam hati kita Let's continue to just enjoy the presence of Jesus. dan terus-menerus menikmati hadirat Tuhan. It's a sweet, sweet presence. Hadirat yang sangat manis. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for being here with us today. Terima kasih Tuhan Yesus atas hadirat-Mu bersama kami sore ini. We invite you into our lives Kita mengundang Engkau hadir di dalam hati kami. as we surrender to you. Pada saat kami menyerahkan, Help us to walk according to your word and your command. tolonglah kami biar kami bisa berjalan di atas firman-Mu. Help us to seek things that are above and not things of this world. Biar kami bisa mengejar hal-hal yang di atas bukan di dunia ini. Let your Holy Spirit lead us and guide us to become closer to you. Biar Roh Kudus menuntun dan membawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Bring healing, restoration, and transformation in our lives. Biarkan pemulihan dan transformasi dan restorasi ada bersama kami. In Jesus' name we Di give dalam thanks. nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Amen. Amen. Please be seated. Silakan duduk. It is a joy to be here again. Saya sangat senang bisa berada di sini lagi. Today I'm going to share with you a very fantastic message from the Lord. Hari ini saya akan membagikan suatu khotbah yang sangat bagus yang dari Tuhan. You see, as Christians, we all love Jesus, right? Sebagai seorang Kristen kita semua mengasihi Tuhan, bukan? And it's because we love Jesus, Dan karena kita mengasihi Tuhan, we want so much to do something for Him. kita benar-benar bersemangat mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Is that correct? Betul? We want to achieve something for Him. Kita mau melakukan suatu hal perkara buat Tuhan Yesus. Some of us have many dreams and ambitions. Ada dari setiap kita yang mempunyai impian dan ambisi. We want to become very rich so that we can feed the poor. Kita mau menjadi lebih kaya biar kita bisa menolong lebih banyak orang miskin. So our focus is on money, money, money. Jadi fokus kita cari uang terus, cari uang terus. Right? Betul? Some of us in ministry, Ada juga yang di antara kita yang di pelayanan, we look for the success. kita mencari kesuksesan. We want the numbers. Kita mau jemaat bertambah lagi, lebih banyak lagi. We want to do big ministry for God. Kita mau melakukan pelayanan yang besar-besar di mata Tuhan. And that becomes our ambition. Dan itulah ambisi kita. Everybody wants to build mega church. Setiap orang mau membangun gereja mega. Nothing wrong with that. Nggak ada salah kan? We can all dream. Kita bisa semua bermimpi, We can all have ambitions. kita semua bisa berambisi. But the question is, Tapi pertanyaan adalah, what is God's purpose for you? apa sih sebetulnya tujuan yang terpenting dari Tuhan buat kita? Because all the while as Christian, Karena selama ini sebagai seorang Kristen, we think of what we want to do for God. kita selalu kita selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan kepada Tuhan, untuk Right. Tuhan. Correct? Betul? Hello, are we Halo? here? Kok- Are we still here? Halo, semua ada di sini? So we always have this desire to do something. Kita selalu mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Now let us look at what God have to say to us. Sekarang mari kita bersama-sama melihat apa sih yang sebetulnya Tuhan mau di hidup kita. If you have your Bibles, Kalau ada yang bawa Alkitab or every team can flash the verse, atau tim AV bisa tayangkan dan let us turn to Psalms 57 verse 2. mari kita sama-sama buka di Mazmur 57. Ini bahasa Indonesianya ayat 3. Verse 2. English is 2 but Indonesia is 2. Oh yeah, there are some difference. Ya, ini Mazmur 57 ayat 3 ya. Ready? Ayo, 1, udah 2, siap? 3. 1, 2, 3. Mazmur 57 ayat 3. 1, 2, 3.
Okay, so here we are. Jadi sekarang kita ada di sini. All of us Christians say, God, I want to do this for you. I want to do that for you. Setiap dari kita mengatakan, Tuhan, saya di sini, saya mau melakukan sesuatu buat kamu. Right? Betul? But what is God saying to us? Terus apa sebetulnya yang Tuhan katakan kepada kita? This is what God is saying. Ini yang Tuhan katakan kepada tiga. He says, I will accomplish all things on your behalf. Yeah, he says, I will cry to the God Most High who accomplish all things on my behalf. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. That means when we cry to God, Jadi pada saat kita berseru kepada Allah, it is He that accomplish all things. Allah sendiri yang menyelesaikannya bagi kita. Not us. Bukan kita yang menyelesaikannya. And what does the next part of the verse say? Lanjut lagi. For He completes my purpose in His plan. Ia yang menggenapi tujuan hidupku di dalam rancangannya. So what do we learn from this verse? Jadi apa yang kita belajar dari firman ini? It is God that fulfills His plan. Tuhan yang menggenapi tujuannya, rancangannya di dalam hidup kita. His plan for us in our life. Rancangannya dan tujuannya di dalam hidup kita. So maybe now we should change our concept. Jadi sekarang mungkin kita bisa berubah paradigma atau konsep pikiran It kita. is not what I want to do for you, God. Bukan Tuhan apa yang saya mau lakukan untukmu. Without knowing, that becomes pride. Ya, karena tanpa sengaja ini bisa menjadi kesombongan. But if we humble our Tapi heart kalau kita belajar rendah diri and say to the Lord, dan berkata kepada Tuhan, God, what is your plan for me? Tuhan, apa sih rencanamu di dalam hidupku? Whatever is your plan, Apapun itu rancanganmu, I will obey. aku akan nurut. Just lead me Cuman perlu tuntunilah aku. and I will follow. Dan aku pun akan ikut. Because your words say, Karena firman-Mu berkata, you will fulfill your plan in my life. Kaulah sendiri yang akan menggenapi tujuan hidupku di dalam rencanamu. Correct? Betul? Is that what we just learned from the Bible? Apa bukankah ini yang tadi kita baca di firman ini? Right? Betul? Correct, huh? Betul ya? Everybody agree? Semua setuju? Okay. Now this is the one thing that God wants all of us Christians to do. This is God's plan. Oke, tadi kita sudah bilang ke Tuhan sesuai rencanamu kan, kita mau ikut kan. Nah, inilah satu-satunya rancangan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. If there's anything that you want to do for God and do for Jesus, Kalau ada hal-hal yang lain yang kita pikir kita sangat ingin melakukan untuk Tuhan Yesus, this is the one thing that God wants all of us to do. inilah satu-satunya yang Tuhan mau setiap kami yang ada di sini lakukan untuk Dia. He says the same thing in the Old Testament and the New Testament. Firman Tuhan berkata sama di Kejadian Lama dan di Kejadian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. We read from Old Testament first. Mari kita sama-sama baca di Perjanjian Lama dulu. Exodus 19 verse 6. Keluaran 19:6. Keluaran 19:6. Mari kita sama-sama baca. Ready? 1, 2, 3. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. What do we understand from this verse? Apa yang kita mengerti dari firman ini? This is a call to all Israel, Ini adalah panggilan untuk setiap umat Israel. to all God's people. Semua umat Tuhan. This is what I want from all of you. Tuhan berkata, inilah yang saya inginkan terjadi atas dirimu. God said to all of them, Tuhan berkata kepada mereka, I want you to rise up as a holy priesthood. kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam A holy nation. dan bangsa yang kudus. I want you to be set apart Dikuduskan dan dipisahkan for the worship of God. untuk menyembah Tuhan.
What does that mean to us? Apa itu artinya? Does that mean all of us become pastor? Apakah itu artinya setiap dari kami semua menjadi pendeta? It's more than that. Huh? Itu lebih dari itu. Now we look at New Testament. Sekarang mari kita sama-sama melihat perjanjian baru. You understand the concept from Old Testament? Kita sudah tahu ya yang perjanjian lama konsepnya seperti apa ya. Now in the New Testament, let's see what God says. Jadi sekarang di perjanjian baru, mari kita sama-sama lihat apa yang firman Tuhan mengatakan. 1 Peter chapter 2 verse 1 5. Petrus 2:5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. So in the New Testament, we are not called to be Levites. Jadi di perjanjian baru kita tidak dipanggil sebagai iman. What is God Imam. telling us to do? Apa yang kita dipanggil? He said, I want you to build yourselves up as a spiritual house. Kita terpanggil untuk menjadi bait. Is God asking us to build church? Apakah ini berarti Tuhan memanggil kita membangun sebuah gereja? No, Bukan kan? He said, build yourself Katanya bangunlah dirimu sendiri as a spiritual house sebagai suatu rumah rohani to offer up spiritual sacrifices untuk datang dan mempersembahkan dirimu kepada Tuhan that are pleasing to God yang menyenangkan Tuhan through Jesus Christ. melalui Tuhan Yesus Kristus. So by the blood of Christ, Jadi lewat darah Kristus we are made clean. kita menjadi bersih. We don't need to slaughter animals anymore. Kita tidak perlu mempersembahkan binatang-binatang. But what God is saying is, Tapi Tuhan berkata di sini, I want you to be a holy place for me. aku mau engkau menjadi bait yang kudus. He wants us to become the holy temple. Tuhan mau kita menjadi bait yang kudus. Now we look at verse 9. Mari kita sama-sama melihat 1 Petrus 2:9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1, 2, 3. We are bought by the blood of Jesus. Kita sudah dibeli dari harga darah Tuhan Yesus. So God wants us to walk out of the darkness into the light. Jadi Tuhan mau kita jalan keluar dari kegelapan menuju ke keterangan. That means we must forsake all unholiness and walk in holiness. Artinya juga kita harus meninggalkan semua yang tidak kudus untuk masuk dan menuju ke jalan kekudusan. So if you want to know your one and most important purpose in this life, Jadi kalau kita mau tahu apa sih satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk Tuhan adalah it's only one purpose for all of us. cuma satu tujuan untuk setiap kami. God never asks you to be rich. Tuhan tidak berkata kita harus menjadi kaya. God never asks you to be a success. Tuhan tidak pernah berkata di firman kita harus menjadi orang sukses. What is God asking of all of us? Apa yang Tuhan perintah kepada setiap kita? God is calling all of us to become a clean temple. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bait yang kudus. Amen? Amin. You rise up as the holy priesthood of your own clean temple. Kita bangkit menjadi imam untuk mengatur bait kita sendiri. That means you are in charge of your own temple. Berarti setiap kita sendiri yang mengatur bait kita. Your purpose and your job is to keep it clean in holiness. Tujuan kita dan apa yang bisa kita lakukan adalah membuat bait ini bersih, kudus. Don't you think it's so funny? Bukankah kita menganggap itu kok aneh ya? We talk about being Christians.
And then we talk about achieving something for Jesus. Kita itu kadang-kadang suka aneh ya. Kita pikir, oh sekarang kita itu sudah Kristen. Kita ada satu ambisi untuk melakukan sesuatu hal untuk Tuhan Yesus. Is it what He want or what we want? Sebetulnya itu apa yang kita mau atau apa yang Tuhan mau. And the only thing that God wants from us, Karena satu-satunya yang Tuhan mau untuk kita, we don't do. kita nggak pernah melakukan. How many of us here Seberapa banyak di antara kita purpose in your life to be holy? sengaja berusaha untuk menjadi kudus. As much as you purpose in your life for success and wealth. Daripada berusaha sekuat tenaga untuk berhasil untuk jadi orang sukses. You put success and wealth so high, Kita meletakkan kesuksesan dan kemakmuran begitu tinggi, but holiness is so tapi low. kekudusan itu begitu rendah. That is God's purpose. Padahal itulah satu-satunya tujuan Tuhan. Success and wealth is your pride and your ambition. Kesuksesan dan kemakmuran adalah ambisi kita yang harus kita tujukan. It is never God's purpose. Itu bukan tujuan Tuhan. God can bless people to be rich, yes. Tuhan pasti akan memberkatin orang-orang. But God also allow people to be poor. Kadang Tuhan memberkati orang untuk menjadi untuk menjadi kaya, dan ada juga Tuhan mengizinkan orang menjadi miskin, betul? Right? Betul kan? Did He say blessed are the poor? Apakah bukankah Tuhan mengatakan diberkatilah hai orang-orang yang miskin? Right? Betul? Did He say blessed are the rich? Apakah di firman Tuhan berkata diberkatilah hai orang-orang kaya? Yes? Ada? Yes? Ada enggak? No, Enggak ada kan? There's nowhere in the Bible He say blessed are the rich. Enggak ada di firman Tuhan di Alkitab yang dikatakan diberkatilah hai orang-orang kaya. But many Christian every day is money, Tapi success. setiap Kristen setiap hari di otaknya cuman uang, sukses. When don't have, I also don't want Jesus. Pada saat kita enggak ada sukses, enggak ada uang, kita juga enggak mau Yesus. Right. Betul? What are we doing? Apa sih sebetulnya yang kita lakukan? God say, Tuhan berkata, your one and only purpose satu-satunya tujuan dan makna hidup kita is to be a clean temple. adalah untuk menjadi bait yang kudus. That's all I ask. Cuma itu yang saya minta. You want to do something for me? Kamu mau lakukan sesuatu hal untuk aku, That's kata the Tuhan, itulah satu-satunya. That's the only one thing. Cuman itulah satu-satunya, enggak ada yang lain. Wonderful, isn't it? Bukankah itu sangat luar biasa? No stress. Enggak usah stres, No need to think about getting rich or success. enggak usah setiap kali cuma pikir mau gimana mau cari No, jadi every kaya, mau jadi kaya. Every day only think about holiness. Tapi setiap hari pikir bagaimana kita bisa menjadi kudus. But you don't want, right? Tapi kita nggak mau kan? Here still want money, Di sini masih tetap mau uang, success, masih mau sukses, power, masih mau kuasa, fame, masih mau terkenal. right? Betul? That's not what God wants. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. God wants Tuhan holiness. mau kekudusan, Clean temple. bait yang kudus. God wants you to be a clean temple. Tuhan mau setiap kita menjadi bait yang kudus. When you kneel before God on Judgment Day, Pada saat kita berlutut di hadapan Tuhan di hari penghakiman, when God look at you, pada saat Tuhan melihat setiap kita, He's not interested in your title. Dia nggak peduli status titel kita apa. He's not interested how much money you have. Dia nggak peduli di bank uang kita ada seberapa gede. You must know you cannot sogok Jesus. Kita harus tahu kita nggak bisa sogok Tuhan Yesus You cannot sogok Jesus to go heaven. Kita nggak bisa sogok, oh ini pasti aku dikasih Okay. masuk surga deh. This is not heaven culture. Ini bukan kebudayaan surga. This is the culture of earth, the world. Ini budaya di sini. Ya, you sogok, Di okay. bumi. Kita sogok udah Semua bisa boleh. masuk, semua boleh. Ya, semua bisa. Semua bisa. Right? But Jesus you cannot sogok. Tapi sama Tuhan Yesus kita nggak bisa main sogok kan? He only one thing he look at you. Cuman satu-satunya pada saat Tuhan Yesus melihat kita, Are you a clean temple? apakah kamu bait yang kudus? If not, Kalau enggak, what happen? apa yang akan terjadi? You burn, Dia dibakar. right? Betul? You still don't want to focus on this.
Apakah kita masih keras kepala nggak mau ikutin ini? Today's message will save your life. Khotbah hari ini akan menyelamatkan nyawamu. Money and success will not save your life. Uang dan kemakmuran tidak akan menyelamatkan nyawamu. Make sure as a holy priesthood of your own temple, Tolong menjadi imamat yang kudus untuk baitmu sendiri. you must keep it clean. Kita harus membuat ini bersih. In case some of you don't believe me, Kalau misalkan ada orang yang nggak percaya apa yang saya katakan, I want you to just read this verse. mari sama-sama kita bisa baca di sini. Let Jesus tell you. Biar Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepadamu. 1 Corinthians chapter 3, 1 Korintus pasal 3. we read from verse 16 to verse 17. Kita sama-sama baca dari ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3, 16, 17. 1, 2, 3. What did Jesus say to you? Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? You mean you don't know Apakah kita masih belum tahu? that you are the temple of God? Apakah kitalah inilah bait Tuhan? So in case you don't know, Umpamanya kita kalau belum tahu, now you know. sekarang kita tahu. You know because Jesus said so. Kita tahu sebab itu Tuhan Yesus yang berkata, We are the temple of God. kita adalah bait Tuhan. And the Spirit of God wants to dwell in us. Dan Roh Kudus mau masuk di dalam bait ini. So what do? Terus apa yang kita lakukan? We continue to lie. Kita terus berbohong. We continue to get offended. Kita terus sedikit-sedikit tersinggung. We continue to quarrel and fight. Kita terus bertengkar, cekcok sama orang lain, Get angry. marah, Show temper. uh, Emosi. emosi. See, I learn. Ya, belajar dia. The worst thing Yang paling gawat is when you start to, when you start to learn false teaching. pada saat kita mulai belajar pengajaran sesat. Like sukses, Umpamanya uang, sukses, uang. prosperity, Ya, kemakmuran. right? Berkat. Right, Ya, gitu. You see, you know, Then you learn hyper grace. Ya, jadi kita belajar hyper grace. Even you are LGBT, it's okay. Ya, biarpun mau LGBT tahu ya apa ya. Ya, itu juga oke, nggak apa-apa. Casual sex, free sex, okay. Seks bebas juga nggak apa-apa, oke. Because grace, Karena kasih karunia, you are forgiven. kita semua diampunin. Everybody, hallelujah. Semua orang haleluya, puji Right? Tuhan. Wah, good. Betul, enak kan? Enak ya. Then what happened? Terus apa yang terjadi? This is what God say. Inilah yang Tuhan katakan. If anyone destroys the temple of God, Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, this includes smoking and drinking also, by the way. ini tolong ya, ini tercatat termasuk juga yang suka minum, yang suka ngerokok, Drugs. suka pakai narkoba. If you destroy God's temple, Jika ada orang yang membinasakan bait Allah or if you corrupt it with false teaching, atau merusakkan dengan pengajaran sesat atau pengajaran palsu, every day you berkat lah. setiap hari kita masukin berkat. What did God say? Apa yang Tuhan katakan? God will destroy you. Maka Allah akan membinasakanmu. Correct? Betul? Is that what your Bible say? Bukankah itu yang dikatakan Alkitabmu? That's what my Bible say also. Ini yang dikatakan Alkitabku. If we continue to destroy this temple that Kalau belongs to God, Kalau kita terus menerus membinasakan bait Allah, God say, Tuhan berkata, I will destroy aku you. akan membinasakanmu. There's no if. Enggak ada jikalau. You cannot but. Kita nggak bisa tapi. God say, I will destroy Tuhan you. bilang, aku akan membinasakanmu.
So I hope you're awake right now. Jadi saya berharap sekarang ini semua udah agak bangun ya. I hope you're listening Saya berharap kamu benar-benar buka telinga dan and dengar. it's going to your heart. Dan masukkan ini ke dalam Not listen hatimu. this ear. Bukan masuk and dari go out telinga the other sini, ear. keluar dari telinga sana ya. Don't Jangan ya, tolong ya. because God said He will destroy you. Karena Tuhan berkata, aku akan membinasakanmu. So we look at the next verse, 1 Corinthians chapter 6. Mari kita sama-sama lihat lagi di 1 Korintus pasal 6 We read from 18 and 19. ayat 18 dan 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 18, 19, 1, 2, 3. It says you must run away from all sexual immorality Jauhlah dirimu dari percabulan in any form, dalam bentuk apapun, whether in thought, maupun itu cuma di dalam sekedar pikiranmu in your action or behavior, atau perilakumu whether visual atau secara cuma gambaran or storybook. atau apa buku cerita tulisan yang pornografi itu. Right? Now Yeah. got pornography, comic, right? Sekarang kan ada komik pornografi kan, betul? You bluff your parent, no comic book. Kita Yeah. bohongin Manga. bohongin orang tua Yeah. kita, enggak ini cuma mangga, ini cuma Yeah. komik. Then it's pornography, comic, Rupanya di dalam itu pornografi. right? Betul? So what is God saying to all of us? Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Run away from all this. Jauhlah dirimu. If you sin outside the body, Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. what is sin outside the body? Maksudnya apa? Dosa terjadi di luar dirinya. It means you lie, you quarrel. Umpamanya kalau kita bohong, kalau umpamanya kita berantem sama orang lain, That's outside the body. itu dosa di luar dari tubuh kita kan? But those who commit sexual sin, Tetapi orang yang melakukan percabulan you sin against your own body. berdosa terhadap dirinya sendiri. I give you an example, okay? Saya kasih contoh ya, Simple one. sederhana. Maybe like last week, Umpamanya minggu lalu the pastor and the prayer team cast out 10 demons from my body. mungkin pendeta atau yang doa mengusir yeah. 10 setan dari tubuhku. Yeah, because I'm demon possessed, Karena mungkin saya kerasukan setan ya. right? So after that, I holy. Terus setelah itu saya menjadi kudus kan? Kan Right. 10 setan udah diusir. I read Bible. Ya, setiap hari saya baca firman I Tuhan. attend cell group. Setiap hari saya ke komsel. I go to church on Sunday. Saya ke gereja hari I Minggu. carry my Bible. Saya pegang itu Alkitabku yang Every gede. day I hallelujah. Setiap hari saya haleluya, haleluya. But maybe 1 month later, Tapi mungkin sebulan kemudian, the evil desire come again. hawa nafsu kedagingan itu muncul lagi. I go and visit prostitute. Saya kecari pelacur. What happened to me? Apa yang akan terjadi kepadaku? Everyone that come out Setiap satu itu setan yang sudah diusir keluar, will bring 7 more back in here. setiap satu itu akan membawa So 7 lagi. So how many Yang came lebih ganas masuk lagi ke dalam. 1 month ago, how many came out? Terus itu tadi berapa yang keluar? 10, right? 10 keluar kan? So 10 brings 7 each. Terus 10 bawa lagi 7. Now I got Masing-masing bawa lagi 7 masuk. so now I got 70 Terus sekarang aku punya 70. plus the thousands that the prostitute carry with her. Roh jahat yang ada di dalamku ditambah lagi ribuan yang ada di dalam pelacur ini juga masuk di dalam tubuhku. Right? Betul? Correct or not? Betul nggak? So you destroy this temple. Cara beginilah kita membinasakan bait ini. You sin against yourself. Kita berdosa terhadap tubuh kita sendiri. You understand? Bisa mengerti? So this is what God is trying to tell us. Jadi inilah yang Tuhan berkata kepada kita. Stay away from sexual immorality. Jauhlah dirimu dari percabulan.
That one will really kill you. Karena itu akan membunuhmu. So now we know. Jadi sekarang kita tahu It says in verse 19 di ayat 19, that this temple belongs to God. bait ini milik Tuhan. The Spirit of God dwells in you, Roh Kudus berdiam di dalam bait ini. and this temple does not belong to you. Dan bait ini bukan milikmu sendiri. Hello? Ayo, Is this new to you? apakah ini baru buat kamu? These hands are not yours. Tangan ini bukan milikmu. This body is not yours. Tubuh ini bukan milikmu. You are the priest Kamu adalah imamat kudus. that is supposed to take care of this temple. Yang tugasmu itu menjaga bait ini. But you say, this is my stomach, what? Tapi kamu bilang, ini kan perutku. When I'm hungry, I eat, right? Waktu saya lapar ya saya makan. When I sleepy, I sleep. Waktu saya ngantuk ya saya tidur. This is my body, what? Ini kan tubuhku. Right? Betul nggak? But now you learn something new. Tapi hari ini kamu belajar hal yang baru. This body don't belong to you. Tubuh ini bukan milikmu. It belongs to God. Tubuh ini milik Tuhan. Why? Kenapa? Anyone knows why? Ada yang tahu kenapa? You don't know? Ada yang tahu? How much did Jesus pay for this temple? Seberapa banyak harga Tuhan Yesus bayar untuk tubuh ini? With all his blood, Setiap tetes keringat dan darahnya, with all his tears. setiap air matanya, Jesus paid for us. Tuhan Yesus sudah membayar buat kita. So the one that paid for us Jadi bagi yang membayar, died for us yang mati untuk kita, so that we can live. biar kita bisa hidup. That is why you belong to Jesus. Maka itulah kita menjadi milik Tuhan Yesus. Your body, your mind, your soul belongs to him. Tubuh kita, pikiran kita, rohani kita milik Tuhan So Yesus. treat your Jiwa kita Yeah. milik Tuhan Yesus. So treat this temple well. Jadi tolonglah jaga bait ini You make this baik-baik. temple dirty. You dirty this temple. Kalau kamu mengotorin bait ini, You contaminate this temple kita mengkontaminasi bait ini through here and through here and through here. lewat pikiran kita, lewat hati kita, lewat mata kita, Yeah, contamination will come. kontaminasi akan datang. What will happen to you? Apa yang akan terjadi? What will happen to you? Apa yang akan terjadi? Huh? Mati, he said. It will destroy you, you will die. You are right. Itu akan membinasakan kita dan kita pun mati. So remember, Jadi ingat, what do we do? apa yang kita lakukan? 1 Thessalonians. 1 Tesalonika We read from chapter 4, verse 3 to 4. pasal 4 ayat 3 dan 4. This is just to affirm one more time his purpose. Ya, ini kita buktikan sekali lagi kehendak Tuhan atas diri kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sound is very different. Very different from. Okay, now I give you the amplified version. Oke, sekarang saya mau kasih versi bahasa Inggris ya, karena ini ada perbedaan yang cukup banyak. Say, for this is the will of God. Oke, versi bahasa Inggris ya. Karena inilah kehendak Allah That you be sanctified, supaya kamu menjadi kudus, separated from sin. dipisahkan dari dosa, And you must abstain supaya kamu menjauhi and stop all sexual immorality. dan berhenti dari setiap aksi percabulan. Now verse 4. Ayat 4 ya. That each of you, maybe each of us, okay, Supaya kamu masing-masing must know how to control your own body Harus- in holiness. harus tahu menjaga tubuhmu di dalam kekudusan. Then you will be available for God's purpose Dan siap
untuk menjalankan kehendak atau tujuan Tuhan. Separated from all things that are unholy. Memisahkan diri dari hal-hal yang tidak senonoh. Right? Ini versi bahasa Inggris, jadi beda cukup jauh. Different. So now you know. Tapi sekarang kita tahu ya. You say you want to fulfill God's purpose, right? Kita kan bilang, oh kita mau menggenapi tujuan Tuhan atas diri kita. Right? Betul? Correct? Betul ya? So honor God with your temple. Jadi hormatilah Tuhan dengan baitmu. Honor God with your life. Hormatilah Tuhan melalui hidup kita. A life of holiness. Hidup yang kudus. Not full of lips. Bukan cuman di mulut. Only talking. Cuman ngomong doang. Yeah. We must make sure Kita harus pastikan we are separated from all unholiness. kita itu dipisahkan, dikhususkan dari yang tidak senonoh. This is God's purpose for us. Itulah tujuan dan kehendak Tuhan atas diri kita. It is written in God's command. Dan ini juga tertulis di dalam Alkitab kita. This is the basic. Ini sangat basic. This is the one thing that you must do. Inilah cuma satu-satunya yang kita bisa lakukan. It is not a choice. Bukan pilihan, It is a command. tapi adalah perintah. You must be a clean temple. Kita harus menjadi bait yang kudus. And you must manage this temple well. Dan kita harus menjaga tubuh ini sebaik mungkin. In all that you think, Setiap yang kita pikirkan, all that you feel, setiap yang kita rasakan, all that you say, setiap yang kita ucapkan, all that you do setiap yang kita lakukan must be holy. harus kudus. You can? Bisa? This is the only one thing that God tell you must do. Karena cuman inilah satu-satunya yang Tuhan berkehendak kita lakukan. So focus on this. Jadi kita harus fokus ke sini. The Bible never tell you must be rich. Firman Tuhan tidak pernah sekalipun berkata kamu harus kaya. It's you want to be rich. Adalah kamu sendiri yang mau kaya. The Bible never say you must be rich. Firman Tuhan tidak pernah sekalipun berkata kamu harus jadi orang kaya. The Bible say you must be a clean temple. Tapi firman Tuhan berkata kamu harus menjadi bait yang kudus. So this is the truth. Dan inilah kebenaran. Okay? Anything other than this is not the truth. Yang di luar dari ini itu bukan kebenaran, cuman ini satu-satunya kebenaran. Amen? Amin. Very silent. Sekarang jadi sangat diam. We turn to 1 Peter. Mari kita sama-sama buka di 1 Petrus. Last verse. 1 Petrus pasal Chapter 1, 1 verse 14 to 16. ayat 14 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ya, sama-sama kita baca 1 2 3. Oke, ulang. 1 Petrus 1 14 1 2 3. Oke. The word of God says, Firman Tuhan berkata, we must all live as obedient children of God. kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Do not be conformed to the evil desires Dan jangan menuruti hawa nafsu which control you yang menguasaimu in your ignorance pada saat kebodohanmu. before you knew the requirement and transforming power of your salvation. Sebelum kamu mengenal syarat dan Injil keselamatan yang mampu merubahmu. So God is saying to us, Jadi Tuhan berkata seperti ini, you must repent.
Kita harus bertobat. You must stop all the evil things that you do. Kita harus berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Before you receive Christ, Sebelum kita mengenal Tuhan, we all do all the bad things. setiap dari kita melakukan hal-hal yang jahat. But God say, Tapi Tuhan berkata, now that you've received Christ, sekarang kita sudah terima Tuhan Yesus, be holy. kita harus menjadi kudus. He says, be like the Holy One who called you. Jadilah seperti Tuhan Yesus sendiri yang kudus yang memanggilmu. Be holy yourselves in all your conduct. Menjadi kuduslah melalui setiap kehidupan dan karaktermu. That means our character, our conduct, our behavior, everything, we must focus and we must practice holiness. Itu artinya setiap karakter kita, perilaku kita, kita harus fokus untuk menjadi kudus. Because it is written, Sebab ada tertulis, you shall be holy, kuduslah kamu, set apart from sin. dipisahkan dari dosa. Holy means separate from sin. Kudus berarti dipisahkan dari dosa. Because God say, I am holy. Sebab Tuhan berkata, aku kudus. Is God rich? Apakah Tuhan kaya? Do you think God is rich? Apa kita pikir Tuhan itu kaya sekali? You think yes or no? Ya atau tidak? Yes? Iya kan? How do we know? Bagaimana kita tahu? Everything belongs to Him. Semua itu miliknya Tuhan. You think you have 10 palm oil plantation, you are rich? Kamu pikir kamu punya 10 minyak Palm oil. Palm oil plantation. 10 minyak tanah kelapa sawit. Itu kamu pikir kamu itu kaya? You think you got 10 office buildings and 50 apartment blocks, you are very rich? Kami pikir kita punya 10 tower office dan 50 apartemen itu kita kaya? God owns the whole earth. Tuhan itu miliknya seluruh bumi. And all the stars and the galaxies. Dan semua bintang-bintang, semua galaksi itu milik Tuhan. You think He's rich or not? Kami pikir Tuhan itu kaya? Rich, right? Kaya kan? Very, very rich. Sangat-sangat kaya, betul? Richer than everybody in the whole world put together. Lebih kaya dari semua jumlah-jumlah orang kaya ditambah. Lebih kaya lagi. Right? Betul? But of all things, Tetapi dalam segala hal, God didn't say, Tuhan tidak pernah berkata, be rich because I am rich. jadilah kaya sebab aku adalah Tuhan yang kaya. You must be rich because I am the richest. Kamu harus jadi kaya karena akulah yang paling My kaya. children must be like me. Anak-anakku harus jadi seperti aku. Rich. Kaya. Did God say that? Apakah Tuhan pernah berkata seperti itu? No, right? Enggak kan? What did God say? Apa yang Tuhan katakan? The only one thing, Cuman satu-satunya yang Tuhan katakan. be holy Jadilah kudus. because I am holy. Karena akulah kudus. Amen? Amin. Do you want to be holy? Maukah kita menjadi kudus? You must want to be holy more than you want to be rich. Kita seharusnya lebih mau menjadi kudus daripada lebih mau menjadi kaya. You must be holy more than you want to be successful. Kita seharusnya mau menjadi lebih kudus daripada lebih mau menjadi lebih makmur, lebih sukses. Let me tell you this truth. Saya mau membagikan kebenaran ini. Even though you have nothing here, Biarpun kalau kita tidak punya apa-apa di dunia ini, but you are holy. tapi kalau kita hidup kudus, In man's eyes, di mata manusia, you are nothing. kita itu nggak punya apa-apa. Kita People- bukan siapa-siapa. People look down on you because you're poor. Bahkan kita bisa diremehkan karena kita miskin. But God, when He look at you, Tapi pada saat Tuhan melihat kita, He will say, that is my son. Dia akan berkata, itulah anakku. He said, that is my daughter. Itulah anakku. Because he's like me, Karena dia serupa denganku. holy. Kudus. Which one do you want? Mana yang kita mau? You decide for yourself. Kita harus mengambil pilihan. Amen? Amin. We thank God for a wonderful message. Kita berterima kasih Tuhan. Bukankah ini khotbah yang sangat baik? So be holy because He is holy. Jadilah kudus karena Dia Allah yang kudus. Thank you. Terima kasih.